Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya Abu Bakar. Di sesi kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya di mana kita telah berhasil membuat atau melakukan pembelian VPS server. Nah, langkah berikutnya apa setelah kita melakukan pembelian? Ini adalah dashboard dari yang kemarin kita order VPS-nya ya. Ini adalah alamat IP-nya, ini enggak saya hide atau saya blur. Kenapa? Biar nanti memudahkan teman-teman untuk melakukan prakteknya ya, biar enggak bingung. Nah, ini statusnya pun saya off ketika saya tidak gunakan, jadi saya rasa ini cukup aman. Dan ini pun dikhususkan untuk pembelajaran. Oke, maka berikutnya kita akan coba untuk aktifkan dulu VPS-nya ya. Kita klik di sini. Nah, ini ada tombol start. Kita tombol start, klik dan start. Ini adalah sama halnya kalian melakukan kepada komputer itu dengan tombol on gitu. Nah, ini pun sama. Nah, jika sudah running, artinya VPS kita sudah berjalan atau sudah aktif. Nah, ini adalah alamat IP versi 4-nya, IP versi 6-nya. Dan di sini adalah akses SSH akses. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk remote melalui SSH. Karena kita akan berhubungan dengan SSH ini untuk berikutnya gitu. Oke, kita akan coba, kita sudah copy, kita coba buka terminal. Nah, bagi kalian yang menggunakan Windows itu kalian bisa menggunakan putih. Nah, di sini juga saya pernah putih juga ada ya. Jadi kalian nanti untuk di Windows itu gunakan putih ya untuk SSH kliennya. Berhubung saya menggunakan Linux, jadi ini sama-sama Linux. Kita cukupkan dengan perintah SSH. Root ini adalah usernya dan ini adalah alamat dari server. Nah, itu kita tekan enter. Masukkan password yang dimana password ini adalah yang kita buat pada saat pertama kali. Kita enter. Nah, jika seperti ini artinya kalian telah berhasil masuk ke server. Jadi dengan tanda seperti ini kita berhasil meremote server VPS kita di cloud. Jadi kita remote dari sini komputer. Nah, langkah berikutnya apa sih setelah kita melakukan pembelian dan apa sih konfigurasi pertama? Nah, untuk konfigurasi pertama yang perlu kalian lakukan adalah kita akan melakukan updating dan upgrading. Ini fungsinya apa? Untuk merefresh ya atau melakukan pembaharuan jika terjadi emang ada pembaharuan. Nah, ini kita tekan Y dan kita enter. Nah, ini akan melakukan pembaharuan si sistemnya ya. Ini cukup kita tunggu. Nah, nanti langkah berikutnya apa? Nah, kita akan memulai untuk mengamankan server terlebih dahulu ya. Nah, ini tahap update sama upgrade-nya sudah berhasil ya. Jadi kita akan lanjutkan ke sisi gimana sih cara untuk mengamankan VPS server ini terlebih dahulu nih. Berhubung kita menggunakan SSH itu menggunakan port default 22. Nah, kita akan coba kita rubah untuk tidak defaultnya menjadi 22 tapi sesuai yang kita inginkan. Langkahnya seperti apa? Kita pertama-tama kita akan akses dengan menggunakan cd etc ssh. Nah, kita enter dan kita clear terlebih dahulu agar lebih mudah. Kita klik ls list. Jadi list ini ada apa aja? Di sini kita akan merubah konfigurasi daripada si SSH ini sendiri. Kita masukkan perintah nano
sshd default config. Nah, kita enter. Oke, ini adalah port 22. Ini adalah port default yang digunakan untuk SSH itu sendiri. Nah, kita akan ganti sesuai yang kita inginkan. Tekan 221. Nah, yang lainnya kita biarkan, kita klik simpan, kita ras dan kita X untuk keluar. Nah, setelah kita rubah konfigurasinya, wajib kita restart service-nya. Nah, ini service-nya setelah kita restart ya, kita cek statusnya dan ganti status. Oke, di sini sudah ada keterangan bahwasanya status SSH kita aktif running, dan di sini ada keterangan port listeningnya di 22221 ya. Jadi sudah berubah, bukan lagi port default. Nah, kita coba pakai tab baru untuk command line interface-nya. Kita masukkan tadi alamat yang sesuai, SSH, usernya apa, root, kita pakai add, masukkan alamat IP si server. Nah, kita coba tanpa port ya. Jadi jika tanpa port seperti ini, dia akan default ke portnya 22. Coba kita cek. Nah, dia akan menghasilkan error seperti ini. Kenapa error seperti ini? Karena kita telah merubah port defaultnya, jadi dia tidak akan nyambung. Agar kita bisa masuk ke dalam server, maka kita harus menyertakan portnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita tambahkan -p, artinya port ya. Masukkan tadi port yang kita rubah 2221. Nah, kita enter. Nah, setelah ini baru kita masukkan password yang sesuai. Oke, ini berhasil ya. Artinya apa? Artinya kita berhasil merubah port default. Port ini sangat penting jika kita berurusan dengan server. Kalau portnya port 22 itu gampang ditebak karena default. Jadi langkah pertama itu adalah mengamankan port SSH itu sendiri. Jadi tahap pertama ini kita cukup mengamankan port itu sendiri ya. Oke, mungkin untuk sesi kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjut berkaitan dengan langkah berikutnya itu apa. Oke, next. Terima kasih.